Siap, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Gimana perasaannya ketika ketemu guru BK? Takut, Terus panik, deg-degan. Kalian takut, panik, deg-degan ketemu guru BK. Apa yang pikiran kalian? Serang? Razia. Jadi kamu menganggap guru BK itu polisi sekolah ya? Ya, benar sekali, Bu. Oke, dengan pertemuan yang kita ini nanti asumsi kalian yang guru BK itu polisi sekolah mudah-mudahan kita ubah. Oke? Oke, Bu. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa oleh Lisa. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas bersama, kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke materi kita, biar kita makin bersemangat nih belajarnya. Bagaimana kalau kita melakukan SDG? SDG-nya kita buat hadap-hadapan ya. Karena ibu ada sesuatu yang bakalan kalian lakukan. Bisa? Oke. Ayo berdiri semuanya. Cari temennya. Sedikit-sedikit ya. Nanti kalau yang bilang ambil. Oke, Bu. Pakai emot ya. Kalau sedih kalau bisa. Terus nanti boleh kasih alasannya kalau marah ya. Atau di tengah-tengah tengah-tengah. Setelah ini. Oke. Tulis boleh, enggak boleh. Karena nanti ada salah satu ibu suruh ke depan untuk menjelaskan perasaan. Duluan. Oke. Emot ya, emot. Jangan gambar muka kawannya dibuat di situ. Emot, lingkaran, kalau lagi bahagia kayak mana mulutnya tuh. Nah. Oke. Ibu mau 2 orang menjelaskan perasaannya. Yang satu yang bahagia, yang dapat coklat, satu yang nggak dapat apa-apa. Oke, udah siap? Udah siap? Bahagia. Boleh di depan? Yang nggak dapat coklat boleh di depan 1 orang. Kamu dapat coklat? Silahkan di depan. Oh, ini kan? Iya. Satu lagi yang Ibu mau 2 orang menjelaskan perasaannya. Yang satu yang bahagia. Oke, semua bisa letak emotnya di papan tulis itu ada double titik tinggal nempel. Oke? Silakan. Sudah masuk di dalam kelas, ternyata
Guru BK itu nggak seseram yang kalian pikirkan. Apa perasaan kalian? Hah? Senang? Berarti udah nggak takut lagi kan? Guru BK. Iya, ternyata guru BK itu menyenangkan. Oke. Ibu mau satu hal lagi nih. Kita masih di di aktivitas biar semangat. Oke, Bu. Ibu mau abang-abang yang bisa mengekspresikan gambar yang ada di kertas ibu. Angkat tangannya. Ayo. Gak apa-apa. Ini gak ada penilaian. Ekspresinya kalau lagi sesuai dapat intinya. Kalian coba wajah si baby. Oke. Ya. Kalau udah terjadi deh. Perhatikan ya. Ini jangan. Apa ekspresinya? Bahagia. Dapat beda jaya. Sabar ya. Dia masih memikirkan bagaimana ekspresinya. Apa itu tekstur dan baby? Tapi kau sedihnya kayak paham. Yang terakhir. Gimana kayak gitu? Ekspresi. Apa ekspresi yang terakhir? Dia ekspresi marah. Sama nggak? Sama nggak? Ayo kasih tepuk tangannya buat. Oke. Udah ya. Berarti kalian sudah tahu ekspresi itu apa kan? Bentuk wajah kita kalau lagi senang, lagi marah. Jadi yang terakhir tadi dia lagi marah. Nah, ada yang tahu apa itu emosi? Boleh? Ya. Boleh berdiri boleh? Adalah suatu ungkapan perasaan. Seperti yang tadi yang udah kalian buat di depan. Ketika kalian nggak dapat coklat, nggak dapat medan jaya, muncullah ekspresi, ungkapan, ya kan? Ungkapan perasaan, betul? Apa sih ekspresinya? Marah, sedih, bahagia. Ada yang flat? Ya biasa aja. Ada. Dari permainan tadi? Ada. Oh. Malas ngambil. Oh. Gak bersemangat untuk ngambil. Karena dia lagi pikirannya gini. Menikmati suasana baru, hari yang indah, pagi yang cerah, Ruby jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan bercibrat Ruby. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Ruby buka sosmed sekalian. Baca postingan yang dinilai tim sepak bolanya ya Theo.
Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mak Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecewa Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung reaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, di situ katanya apakah kamu stabilizer, kulkas, atau termometer? Termometer yang ada bahagia tiba-tiba marah, ada bahagia tiba-tiba marah. Ada yang seperti apa namanya tadi? Termometer? Ada yang kayak kulkas. Cool aja mau ada masalah kayak mana pun dia tetap santai. Ada kan? Cuek aja dia. Itu baru bagus. Dia tahu mengendalikan emosinya supaya tetap stabil. Inilah yang mau kita pelajari hari ini. Di sini apa yang dimaksud dengan emosi? Seperti yang disampaikan teman-teman tadi Andika, emosi adalah apa tadi? Suatu ungkapan perasaan. Ya benar. Emosi adalah perasaan yang muncul dalam diri seorang manusia sebagai respon dari situasi. Buktinya kayak kita tadi kan. Mungkin sebelum saya masuk ada yang lagi uring-uringan. Ya kan, ketika masuk ternyata seru. Akhirnya responnya jadi baik, jadi bagus. Ya kan? Kita harus tahu itu. Terus kalau semisalnya kita lagi marah, kita harus tahu juga menetralkannya biar suasana hati kita, ya kan, nggak sampai meledak-ledak. Oke, paham sampai di sini? Kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Kemampuan kita untuk memahami emosi. Oke, gitu tadi kan. Kita harus tahu apa yang membuat kita marah. Harus kita sadari. Kalau kita nggak sadar apa perilaku yang mempengaruhi emosi kita itu, jadinya kita marah. Tapi kalau kita tahu kita tahan sama pikiran kita nggak sampai emosi. Betul? Kesadaran diri. Lanjut. Ada pengelolaan diri. Kemampuan kita untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku kita secara efektif untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Biar tidak emosi marah. Itu emosi kan marah. Senang kan emosi juga, tapi kan senang yang baik. Kalau yang marah kan
Empati dan simpati. Empati dan simpati itu beda ya. Ada yang tahu empati dan simpati? Nah, boleh bang? Empati yaitu kemampuan untuk memahami, merasakan kondisi orang lain, sedangkan simpati itu perasaan peduli atau belas kasih terhadap kesulitan, kesedihan atau kondisi orang lain. Iya, benar. Kalau dia empati, kita merasakan sampai menjiwai. Misalnya gini, ada si Randy cerita sama si Andika. Si Andika ini mendengarkan cerita Randy sampai yang menangis. Itu dia merasakan, ya. Itu dia empati. Kalau yang merasakan ya. Beda dengan simpati. Kalau simpati itu dia cuma hanya peduli aja, kasihan aja, nggak sampai yang kayak si Andika tadi sampai yang berlinangan air mata. Dia hanya mendengarkan. Mungkin dari kalian ini ada temannya yang seperti ini, yang berempati dan simpati. Ada, pastinya ada. Oke. Yang keempat, keterampilan berelasi, kemampuan membangun hubungan antara kalian ini, antara teman dengan teman. Ya, bagaimana kalian berkomunikasi dengan teman-teman, dengan guru, dengan keluarga? Itu salah satu keterampilan berelasi. Kalau kita nggak mampu berkomunikasi, kita nggak mungkin juga kan, karena kita masih mampu sosial, ya, benar? Oke. Yang kelima ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun ya. Oke. Di sini ada rumus Einstein. Saya merasa, boleh, ini perasaan. Saya merasa apa? Sedih kah? Senang kah? Saat apa? Saat ada coklat kah? Saya berharap Dewi datang lagi. Boleh, boleh itu ditulis di mana ya? Ada kertas. Kalau ada kertas boleh ditulis di kertas. Sesuai nih, saya merasa ya. Saat berada di sekolah, saya berharap waktu tidak akan cepat berlalu. Itu suatu perasaan dia. Ada lagi? Ada Bu. Oke, silakan. Bisa. Saya merasa bahagia saat mendapatkan coklat dari guru BK dan saya berharap dikasih coklat lagi. Itu suatu ungkapan perasaan. Ya, ada yang dia tidak mau meninggalkan sekolah ini, ada yang mau coklat lagi. Oke. Ya. Terus bagaimana cara mengatasi emosi kalau marah? Kalau lagi banyak nggak usah diatasi, marah aja. Apa yang kita lakukan? Caranya kenali dan pahami emosi Anda. Kita harus tahu apa pemicunya, apa yang membuat kita marah. Kan tidak mungkin kan tiba-tiba Mary marah datang ke kelas kalian kalau ada sebabnya, benar? Benar kan? Berarti Mary belum bisa ngontrol emosinya. Tapi sekarang udah bisa ngontrol, ya kan? Gak boleh kemana-mana. Yang kedua, tenangkan diri. Tenangkan diri dalam arti diam. Kalau itu caranya diam, tarik nafas. Kalau abang ini kan ambil wudhu. Masya Allah. Benar, karena tenangkan diri juga kan. Ambil wudhu, sholat, baca Quran. Dia bercerita ke Allah, ke Sang Pencipta. Memang semuanya itu kembali ke Sang Pencipta.
kita. Lanjutkan yang baik-baik, ya. Ubah pola pikir. Jangan suka berpikiran dia nggak milik kita, bukan, tapi dia merasa sakiti. Jangan lagi ya Kak, jangan lagi yang seperti itu. Mari kita ingin lagi kan, jangan ada lagi pikiran negatif. Kita harus berpikiran positif, walaupun kadang-kadang sih hatinya ya kan, paham ibu, aku juga pernah di posisi kalian. Dan yang keempat, lakukan aktivitas apa? Aktivitas yang bisa menenangkan jiwa, menenangkan diri kita. Seperti apa? Berolahraga, mendengarkan musik. Curhatnya di kertas aja ya. Kalau enggak curhatnya di BK, oke? Bisa. Jangan takut datang ke BK. Oke. Oke, di sini setelah mendapat semua tadi kan, kita mau buat sesuai cuaca hari ini kan. Cuacanya ada panas. Tapi ini bukan cuaca kita ya, ini juga cuaca iklim ya, cuaca perasaan. Oke, kita buat 4 kelompok. Tiga aja. Kita buat 3 kelompok. Oke, setiap kelompok nanti dia buat sesuai bintang. Kelompok 1 nanti buat papan cuaca emosi. Oke. Yang kedua emoticon pressure. Oke. Ya, untuk memberi kelompok kita hitung aja ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Oke, mulai dari kakak. Tuh, mulai. 3, 1, 2, 3. Oke. Yang tadi menyebutkan angka 1, dia berarti kelompok 1, berarti kelompok 2. Yang menyebutkan angka 3 berarti dia kelompok 3. Ayo hitung kelompoknya, ibu kasih nomornya. Ibu emoticon trainer. Ada yang origami? Origami? Kalau mau itu ada double tip. Kalau putih ada 2 putihnya. Kalau mau apa sih? Ini ada emosi. Kalau mau dari contoh dari handphone juga nggak masalah. Ya. Kalau ini dia papan cuaca. Sesuai cuaca hari ini. Buat boleh kalau pakai kertas? Nah. Buat sebagus mungkin.
herbal cream, serum, masker dan skincare rutin, termasuk diamond juga. Baru Nivea Derma Solidifier dengan mikro. Dan bersahabat. Gambar kali aja. Itu di mana gambarnya? Malah indah yang di fokus tadi. Itu orang dapat makan kita makan. Biar lagi juga. Ya, Pak. Ini biasa.
Iya. Sudah takut siapa yang mau memulai? Ya, tiga. Dua. Hai teman-teman, jadi ini adalah hasil dari kelompok kami, kelompok 3. Jadi di hasil kerja kami ini ada kami buat emoji tracker, yaitu 4 emosi kami atau perasaan kami selama belajar hari ini, yaitu belajar tentang menguasai emosi, dan inilah hasil kerja kami. Jadi perasaan yang kalian rasakan, Perasaan yang hari ini enggak perasaan kalian, perasaan kalian bukan emojinya. Yang mana perasaan kalian hari ini? perasaan kami saat hari ini itulah senang, bahagia juga, dan ada juga sedihnya, yaitu bagian pertama tadi ya, karena ada permintaan. Main. Pulang. Iya, sedih banget deh, berarti kan nggak dapet coklat. Coba ya sedihnya Bu, sedihnya. Jadi dari kelompok ini siapa yang tadi nggak dapat coklat? Kalian udah paham ya perasaan kalian yang kalian rasakan hari ini ya, sedih dan ada bahagianya. Sedihnya karena nggak dapat sesuatu, bahagianya karena Bisa berkumpul dengan semua orang di sini dan belajar tentang emosi. oke dan lebih paham ya. Iya, Oke, tepuk tangan. Ya, nanti kita foto bersama. Oke. Harus ini yang dikendori. Tenang semua ya. Semakin sedihnya kenapa? Sedihnya ya, coba Karena dia sedihnya karena ini akan berakhir. Berarti nanti kita buat jadi dia emotnya bahagia semua ya. Gak ada yang marah, cuma sekali. Gak apa-apa, itu ungkapan perasaan kalian ya. Nanti diedit. Kita kan harus mengenali emosi kita. Gimana cara mengelolanya? Oke, ada lagi yang bisa sampaikan? Sudah? Sudah, oke. Beri tepuk tangan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil dari kerja kelompok kami tadi, yaitu tentang produk pilihan emosi seseorang. Dan di sini kami memilih ada 6 emoji, yaitu ada bahagia, sedih, jijik, terkejut, takut, dan marah. Nah, kami akan menjelaskan satu dari emoji yang kami buat tadi. Di sini ada bahagia, sesuai dengan emosi kami pada hari ini, yaitu bahagia bisa berkumpul dengan teman-teman semua dan belajar dengan BK tentunya. Dan emosi kedua ada sedih, perasaan sedih yang mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang merasakan kesedihan pada hari ini dan juga hal-hal lain. Yang ketiga ada jijik. Kalau jijik nggak tahu ya, masing-masing di sini. Karena nggak bisa mengungkapkan, mungkin dari kayak ih jijik sama kamu tapi jijik, emosi jijik yang diutarakan. Nah yang keempat ada terkejut. Tahu yang terkejut? Maksudnya apakah? Itu mungkin tadi pasien akan jalan. Kalau tiba-tiba Bu Dewi masuk, kan kita terkejut kan? Kita nggak tahu. Nah selanjutnya takut mungkin karena perasaan awal dari kita kayak nanti kita belajar dengan Bu Dewi, pasti kita ketakutan sama mereka. Tapi setelah kita belajar, kita tidak merasakan ketakutan, justru kita malah bahagia. Nah selanjutnya ada emosi marah. Ada di sini teman yang marah? Marah kan mungkin kayak cerita, nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi itu 6 pilihan emosi kami. Sekian yang harus kami sampaikan. Tidak ada yang ditanyakan? Pesan. Ada yang bertanyakan tentang produk pilihan orang ini? Mungkin ada yang bertanya burungnya itu apa?
kita Ramadan. Jawab yang selesai. Kita Ramadan itu selesai. Kita pakai di bawah, Bu. Sudah? Ada lagi yang bertanya? Sudah? Tidak? Terima kasih atas partisipasinya mendengarkan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti dia udah memahami kenapa dia emosinya itu muncul, ya kan? Tahu dia tadi kan? Dia marah karena dia nggak dapet ini. Dia bahagia karena bisa bertemu dengan kalian semua. Benar? Berarti sampai di sini kalian sudah mulai paham emosi kalian sendiri. Oke? Oke. Mungkin ini kata-kata yang harus kita ingat. Kendalikan emosi. Jangan biarkan emosi yang mengendalikan diri kita. Ingat ya? Memang kata-katanya nggak banyak, tapi memang menyentuh sekali kan. Kendalikan emosi. Jangan sampai emosi yang mengendalikan kalian. Betul? Bisa? Bisa. Oke. Untuk menutup pertemuan hari ini, kita putar lagi 7 jurus nekat. Kalian boleh berdiri sambil ikut gerakan yang ada ya.
sekarang baca doa. Doa dimulai. Doa. Mungkin sampai sini aja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.